Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julenda Cempaka dengan NIM 180110254886. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta dengan prodi Pendidikan Guru SD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjabarkan hasil tugas saya untuk memenuhi tugas metode penelitian. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil tugas saya dengan berjudul Upaya Guru dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di Sekolah Dasar. Bab 1 dimulai dengan latar belakang. Latar belakang ini dimulai dari pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Proses pendidikan agar terciptanya pendidikan yang baik dan berkualitas diperlukan upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar. Setelah melalui proses pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat mencapai tujuan belajar yang diperoleh dari hasil belajar dan kemampuan peserta didik. Hasil belajar adalah hasil yang dicapai oleh peserta didik di dalam proses pembelajaran dalam bentuk nilai setelah akhir dari proses pembelajaran. Hasil belajar juga puncak dari keberhasilan proses pembelajaran terhadap tujuan belajar yang sudah ditetapkan. Nah, yang kedua, ada fokus dan subfokus penelitian. Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah dasar. Subfokusnya, upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah dasar yang meliputi aspek media pembelajaran, model pembelajaran, dan materi yang disajikan. Yang ketiga adalah pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini, bagaimana upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah dasar. Yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah dasar. Yang keempat, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua, manfaat teoritis dan manfaat empiris. Manfaat teoritis ini manfaat yang diharapkan dapat memberikan masukan dan alternatif yang dapat dipilih guru dalam upaya peningkatan hasil belajar siswa di sekolah dasar. Sedangkan manfaat empirik ini manfaat yang diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak, seperti bagi guru, siswa, bagi peneliti, dan peneliti selanjutnya. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan agar guru menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan media, model, dan materi pembelajaran di kelas. Sedangkan untuk siswa, meningkatkan hasil belajar pada siswa, umpan balik bagi siswa, sehingga menimbulkan motivasi untuk memperbaiki hasil belajar. Nah, yang ketiga, bagi penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah dasar. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan untuk dalam meningkatkan gaya belajar siswa. Bab 2 dimulai dengan kajian teori. Kajian teori ini yang pertama, pendidikan. Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadian sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaannya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua ada belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Yang ketiga ada hasil belajar. Hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Yang keempat ada evaluasi belajar. Evaluasi belajar adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan ini
mengenai upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah dasar. Ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan eksplorasi peneliti saya sendiri, yang pertama ada penelitian dari Fitri Fatimatu Zahro pada tahun 2019, yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik di Sekolah Dasar. Dilaksanakannya penelitian ini bertujuan untuk mencari alternatif upaya meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah dasar, khususnya di sekolah dasar. Penelitian kedua ini dari Rambe pada tahun 2018 yang berjudul Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Sekolah Dasar, khususnya di kalangan sekolah dasar sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian ketiga dari S. Minarto pada tahun 2016 yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dengan menggunakan metode quantum teaching. Dilaksanakannya penelitian ini bertujuan untuk melihat permasalahan hasil belajar siswa di sekolah dasar. Penelitian yang keempat dari Irdam Idrus pada tahun 2019 yang berjudul Analisis Model Pembelajaran Discovery Learning, Hasil Belajar dalam Hasil Belajar. Dilaksanakannya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan Discovery Learning dalam meningkatkan hasil belajar. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Nah, yang ketiga, metode penelitian ini yang pertama dengan menggunakan alur penelitian. Alur penelitian ini ada beberapa diantaranya. Yang pertama, pemikiran peneliti mengenai penerapan kurikulum 2013 khususnya terhadap pembelajaran siswa di kelas. Yang kedua, kenyataan di kelas bahwa teori kurikulum 2013 itu terjadi perbedaan dengan kondisi praktek di kelasnya. Yang ketiga, peneliti membuat fokus penelitiannya, yaitu tentang upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah dasar. Yang keempat, peneliti menyiapkan instrumen dan langkah penelitian. Yang kelima, memilih sampel, dan yang keenam adalah pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di SD Negeri Pelita Jaya, Bogor. Yang ketiga ada latar penelitian. Latar penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pengembangan program pelatihan dengan mendeskripsikan hasil temuan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkapkan data yang ada di ruangan kelas dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan. Yang berikutnya metode dan prosedur penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus ini digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi, dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalahnya terselesaikan. Berikutnya, ada prosedur yang digunakan dalam penelitian ini. Prosedurnya ada 3, tahap persiapan, pelaksanaan, dan tahap akhir. Tahap persiapan ini dimulai dengan meminta izin sekaligus diskusi dari pihak sekolah, lalu melakukan penelitian pendahulu, melakukan analisis, dan pembuatan angket wawancara. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaannya ini mewawancarai guru yang bersangkutan, mewawancarai kepala sekolah, melakukan dokumentasi, mengelola hasil wawancara atau analisis data. Yang terakhir, tahap akhir. Tahap akhir ini dilakukan pengolahan data hasil penelitian, analisis dan pembahasan data penelitian, dan pembuatan laporan dan kesimpulan. Berikutnya peran peneliti. Peran peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai perencana, pengumpul, penganalisis, hingga akhirnya sebagai pencetus penelitian. Penelitian kualitatif ini menekankan bahwa peneliti sendiri atau bantuan orang lain yang merupakan alat pengumpul data utama. Yang berikutnya data dan sumber data. Data dan sumber data ini ada 2, sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari sumber data pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data berupa interview dan observasi. Yang kedua, sumber data sekunder. Sumber data sekunder ini diperoleh dari sumber yang tidak langsung, yang biasanya berupa dokumentasi dan arsip-arsip penting,
seperti jurnal-jurnal yang relevan dan dokumen-dokumen resmi secara tertulis tentang pencapaian siswa sekolah dasar. Lalu ada teknik dan prosedur pengumpulan data. Teknik dan prosedur pengumpulan data ini dilakukan dengan berbagai teknik. Yang pertama wawancara. Wawancara adalah percakapan langsung yang dilakukan oleh dua pihak dengan satu tujuan yang ditetapkan. Berikutnya dengan melakukan observasi. Observasi ini dilakukan menggunakan jenis observasi partisipan. Dikarenakan dalam studi ini, peneliti bertindak tidak hanya sebagai pengamat, namun sebagai instrumen peneliti dengan tujuan berusaha menstimulus apa yang diteliti. Lalu dokumentasi. Dokumentasi yang berarti bahwa mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, penggunaan media pembelajaran. Lalu ada teknik dan analisis data. Teknik dan analisis data ada 3 alur. Yang pertama reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Reduksi data itu proses pemilihan puncak perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transmisi data mentah yang berasal dari catatan-catatan atau rekaman di tempat teliti. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data ini penyusun data informasi yang kemungkinan ada penarikan kesimpulan. Yang ketiga, verifikasi data. Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan yang berdasarkan reduksi atau proses pemilihan, implementasi, dan penyajian data yang dilakukan sebelumnya. Lalu, pemeriksaan keabsahan data. Pemeriksaan keabsahan data ini menggunakan penelitian kualitatif memakai beberapa teknik, yaitu kepercayaan ini membuktikan bahwa data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan, yaitu dengan menggunakan teknik perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan tim peneliti, dan member check. Yang kedua, triangulasi, di mana teknik tersebut adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber luar sebagai bahan perbandingan. Yang ketiga, memperpanjang pengamatan. Memperpanjang pengamatan maksudnya peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan memperpanjang pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai, sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan. Yang keempat, pemeriksaan sejawat. Pemeriksaan sejawat ini melalui diskusi yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan atau tim peneliti. Yang kelima, kebergantungan. Kebergantungan ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data, maka dari data tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang keenam, kepastian. Hal ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit. Sekian dari penjabaran hasil tugas saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.